Oke Bang Nak, mungkin bisa dijelasin ada agenda mungkin hari ini atau seperti apa Bang di Bali? Ya, jadi saya perlu jelaskan semuanya dari asal muasal masalah ini biar jangan dibilang hoax ya. Yang pertama, saya dapat kuasa itu tanggal 14 Maret, di mana klien saya Dira itu sudah mendapat panggilan sprindik ya, sudah dari sidik di tanggal 18. Sehingga tanggal 18 saya mendampingi klien saya Dira di Polresta Denpasar. Lalu balik jam 1 malam kita balik. Pulang seperti biasa saja. Lalu masalahnya muncul di tanggal 3. Tanggal 3 itu penetapan tersangka, tapi tanggal 4 jam 8 itu surat penetapan tersangka baru dikasih ke klien saya di rumah di Cibubur. Saya jam 10 dapat suratnya. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu kita ketemu di Senayan City jam 4. Lalu jam 2 dong dia dari rumah, dari Cibubur, berangkat dengan kakaknya sama anaknya 2 ini. Dalam perjalanan di pom bensin, lalu terjadi penangkapan. Dalam penangkapan itu otomatis kan dia harus dipindahkan ke mobil polisi sama bayinya sama anak yang satunya. Lalu informasi dari klien bahwa HP-nya juga diambil, sehingga mau telepon saya pun tidak dikasih. Dalam perjalanan akhirnya polisi bersama klien saya kembali ke rumahnya karena anaknya masih 2 gitu. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah sampai di rumah terjadi perdebatan. Makanya di video viral itu kan ibunya kan sempat debat-debatan, kenapa anak saya dibawa, tunggu pengacaranya dulu. Lalu saya dihubungi, saya datanglah ke rumah kan, ke Cibubur, sampai di sana terjadi perdebatan hukum juga. Lalu setelah perdebatan, saya minta supaya ada penundaan pemeriksaan. Akhirnya ditunda ke tanggal 6. Dan tanggal 6 itu ternyata dikasih surat panggilan pertama, itu tanggal 8. Pada saat tanggal 8, saya dampingi Padiranya. Sebelum saya dampingi, saya sudah masukin surat ke Pak Kapolresta, yaitu surat tidak ditahan, penangguhan penahanan, dan juga surat perlindungan hukum, termasuk jaminan dari keluarga, supaya termasuk kantor saya, supaya tidak melarikan diri sesuai dengan KUHP lah gitu ya, bagaimana seseorang ditangguhkan. Ternyata jam 3 sore, jam 2 disodorkan surat penangkapan. Kaget dong saya, loh kok ditangkap? Ya bang, ini kami yang menjalankan perintah. Oke, kalau begitu klien saya tidak tanda tangan, nanti menolak, sehingga dibuatkan berita acara penolakan penangkapan. Jam 11 malam ditunggu-tunggu, saya protes dulu, klien saya kok nggak pulang, statusnya di mana? Oh bang, ini 1x24 jam. Oh begitu, lalu tidur di mana? Akhirnya dicari tempat di PPA malam itu. Habis itu besoknya jam 1, jam 12 kami kesana lagi tanya statusnya. Jam 2 disodorkan surat penahanan. Disitulah masalah muncul. Satu, tidak lazim lah ya, karena ibu ini punya anak masih bayi dan masih ASI gitu, yang mana pelanggaran HAM kalau menurut saya kita bisa misahkan ASI dengan ibunya. Lalu terjadi perdebatan, tidak apa-apa kalau memang harus ditahan. Saya bilang kami tetap menolak surat penahanan itu, tetap ditolak, tapi tetap dibuatkan berita acara penolakan. Lalu mau ditahan di mana? Polisi mungkin manggil PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak Hukum Denpasar, datang berkoordinasi karena untuk kemanusiaan, lalu dibawalah ke rumah tahanan di UPT Denpasar di daerah Pemogan Denpasar Selatan. Disitulah dia ditahan tahanan rumah di UPT dan dijaga juga di sana supaya dia masih bisa sama anaknya, karena anak yang satu itu ada di rumah di Cibubur, jadi pisah ini, anak yang bayi dibawa ke Denpasar, yang satunya di Cibubur. Akhirnya tanggal 11 kejadian ini tanggal 11 karena situasi sudah viral. Tanggal 11 Ibu Menteri PPA, Ibu Bintang Puspayoga itu datang menjenguk langsung Dira di tahanan rumah di UPT Denpasar. Lalu terjadi komunikasi langsung. Akhirnya berkat Ibu Bintang Puspayoga, saya harus apresiasi pada beliau. Beliau yang akhirnya berkomunikasi mungkin dengan pimpinan kepolisian atau dengan lembaga-lembaga yang karena beliau menteri, sehingga punya akses. Sehingga tanggal 13 pagi-pagi saya di WA oleh penyidik bahwa bang, tolong ketemu di lokasi karena ibu Diranya permohonan abang diterima penangguhannya. Lalu akhirnya saya ke sana, selesai Bu Diranya juga kita kawal ke hotel, besok pagi terbang ke sini. Dan PPA, ya terus terang aja ini luar biasa, PPA ini meresponnya bukan hanya ke Bu Dira, tapi terus anaknya satu juga yang di sini. Sempat mau difasilitasi anaknya pergi, tapi karena sempat Bu Dira ditangguhkan sehingga tidak jadi pergi. Nah, dalam perjalanan semini kasusnya ini, Bu Dira ini kan disangka pasal 32. Pasal 32 juga 55. Nah, yang menjadi persoalan adalah di sini
saya perlu klarifikasi. Mudira itu memiliki masalah. Ini adalah laporan antara dua wanita. Satu istri sah, satunya pelakor. Selingkuhan itu loh. Ibu ini klien saya laporkan si dugaan pelakor itu di Kodam 9 Udayana karena si bapaknya tentara. Sebelum itu ada laporan KDRT. Jadi laporan ada 3, KDRT-nya sudah terbukti 8 bulan divonis, lalu banding sekarang dikasasi, tapi tidak ditahan. Lalu perselingkuhan ada 2 ini, ada namanya Mrs. N sudah terbukti juga karena saat ini masih proses di Auditor Militer Kupang. Ya. Yang ketiga ini yang namanya Mrs. B ini bapaknya something lah, orang besar lah gitu. Lalu saling lapor lah, si B juga laporin dia di Polres Denpasar. Jadi istri sah laporkan si selingkuhannya di Kodam, si selingkuhan laporkan istri sah di Polres Denpasar. Tetapi yang lebih cepat diproses yang di Polres Denpasar. Sehingga klien saya duga ini benar-benar kental dengan kriminalisasi dan benar-benar intervensi. Saya perlu sampaikan juga bahwa kami juga sudah lakukan perlawanan hukum terhadap kasus ini, di mana kami sudah ajukan pra-pit hari ini, tadi sudah ajukan pra-pit di PN Denpasar. Kenapa? Satu, dari penangkapan sampai dengan penahanan, saya rasa tidak prosedural, sangat dipaksakan, apalagi penangkapan itu tendensius. Makanya sudah sewajarnya penetapan tersangka terhadap klien saya harus dibatalkan. Tapi karena ruang untuk membatalkan itu hanya di pengadilan, makanya kami harus ajukan perlawanan itu di pengadilan negeri untuk membatalkannya. Karena kami lihat dari pasal yang disangkakan pada klien saya tidak punya peran sama sekali soal kasus ini gitu. Untuk kasus yang pelaku utama yang mengupload dia merubah dan lain sebagainya di pasal 32 itu kan sudah ditangkap, namanya Pak Haris, sudah ditahan. Lalu apa peran klien saya? Dia ini sebenarnya awalnya dia adalah mencari kantor hukum. Ketemu si Haris ini mengaku punya kantor hukum, namanya Rika and Partners itu loh. Saya perlu sampaikan bahwa ketika kantor hukum mengambil satu kasus, perlindungan hukum dia itu di bawah kantor hukum. Ketika kantor hukum mengupload sesuatu oleh rekannya, itu bukan tanggung jawab dia. Itu tanggung jawab kantor hukum. Ingat, kantor hukum itu ada undang-undang advokat, di mana dia melindungi kerahasiaan klien. Persoalan tanggung jawab kantor hukumnya mana di KM Partner? Kenapa tidak diperiksa juga gitu? Jadi saya minta supaya klien saya jangan dikriminalisasi. Yang terjadi adalah dia menggunakan jasa kantor hukum, di mana kantor hukum yang lewat rekannya mengupload semua kejadian itu di media sosial. Klien saya diminta dokumen, diminta foto sebagai klien untuk perlindungan dia di Kodam 9 Udayana terhadap kasus perselingkuhannya sama kasus KDRT-nya. Persoalannya dia upload tidak dikasih tahu sama klien saya. Klien saya pun tidak pernah mengupload, tidak pernah menyuruh, bahkan dia komplain gara-gara uploadnya udah barbar. Jadi saya hanya minta kita runut dulu deh, jangan langsung ke klien saya itu. Kantor hukum itu punya perlindungan hukum. Oke, gimana? Bang, tapi ada upaya abang nggak? Ini kan berarti kan tadi abang sempat menjelaskan bahwa untuk proses penangkapannya sendiri ini tidak prosedural ya. Artinya ada upaya untuk melaporkan ke Kompolnas atau mungkin ke ke Propam tentang ya, tidak prosedural. Kenapa? Karena masa penetapan tersangka tanggal 3, tanggal 4 ditangkap. Surat panggilan nggak ada. Panggilan setelah kami tunda pemeriksaan, baru kasih panggilan di tanggal 8. Ya, karena panggilan tidak ada kan? Prosedurnya tidak prosedural. Yang kedua, kami tidak diberikan kesempatan untuk restorasi justice. Itu undang-undang. Ini kasus itu klien saya diperlakukan seperti gembong narkoba, koruptor, lex spesialis. Nah, ini yang saya tidak setuju. Makanya kami sepakat di tim saya di Bali, kami akan batalkan status tersangka di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan kami mohon Komisi Yudisial dari Perempuan dan Anak kepada Kodam 9 Udayana dan juga kepada masyarakat termasuk media untuk mengupload kasus ini. Karena kasus ini adalah kasus kemanusiaan. Jangan sampai hukum itu hanya berlaku untuk hal-hal yang kecil seperti ini akhirnya dikriminalisasi. Saya hanya minta supaya perhatian masyarakat juga kepada kasus ini dan dalam waktu dekat, karena kami sudah daftar dan besok kami dapat nomor perkara, nanti saya sampaikan supaya kapan schedule sidangnya, supaya kalian juga bisa mengawasi. Kami juga minta supaya hakim yang menangani perkara ini untuk supaya dia harus benar-benar berdiri di atas negara. Dia tidak boleh intervensi oleh siapapun. Karena pasti kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi klien kita. Saya dapat info kalau ini kan posisinya masih saling lapor nih antara pelapor dan juga mbak. Saya dapat info kalau
ibu dari Mbak Dira juga ada pemanggilan. Nah, ini muncul kemarin saya dapat surat panggilan. Saya sudah forward ke ibunya dan ternyata surat itu sprindik, ya, bahwa ibunya statusnya sudah di penyidikan. Kalau menurut saya ada apa lagi kan? Apa urusannya dengan ibu-ibu ini gitu? Kenal kagak, mungkin duduk makan bersama gitu loh. Dia posting kagak, hubungan hukumnya apa? Tapi nggak apa-apa. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, penetapan tersangka sudah melalui proses. Tetapi penetapan tersangka bukan berarti orang sudah bersalah. Kami akan lakukan segala upaya untuk melakukan itu. Ibunya nanti juga akan ada lawyer dari Jakarta yang akan juga menyampaikan bahwa langkah dan step by stepnya akan dilakukan. Saya hanya minta terima kasih kepada Pak Kompolnas, Pak Beni Momoto, dan juga BPA, Ibu Menteri, Ibu Bintang Puspayoga, dan juga Bapak Kapolri, Bapak Listio yang sangat concern, dan juga Pak Pangdam Sembilan Udayana, dan juga dari Kasat TNI Angkatan Darat. Karena impersit, harusnya penangkapan itu tidak semena-mena begitu loh. Minimalkan informasi ke kesatuan. Jadi ibunya masih sah, belum diceraikan. Jadi status dia, dan dia juga saat ini ditelantarkan, tidak diberikan nafkah sama sekali. Ibunya bahkan hidupnya teruntang-lanting, harus kepada keluarganya saja saat ini dia harus mengadu nasibnya karena suaminya sudah lost, dia sudah delete handphonenya ibu tersebut. Tapi Ibu Dira ingin mempertegas saja nih, bener Ibu waktu itu sempat ditahan ya dengan membawa anak kecil, bisa diceritain gambarnya seperti apa Mbak? Maksudnya prosesnya? Sempat, jadi waktu itu sempat ditahan di Polresta Denpasar 1 hari 1 malam. Saya bawa anak bayi saya tidur di ruangan PPA. Habis itu besoknya sekitar jam 5 sore dibawa penyidik ke rumah UPTD PPPA di daerah Pemogan Denpasar. Itu pun yang mengusahakan Kementerian PPPA-nya, karena Kementerian PPPA nggak ngizinin bayi saya untuk tidur di sel Polresta Denpasar. Jadi yang fighting tuh Kementerian PPPA-nya. Jadi tempatnya cukup layak nggak waktu Mbak? Kalau di Polresta Denpasarnya kotor, maksudnya berdebu. Tapi kalau untuk di rumahnya ya Rumah lah. Karena memang itu bukan rumah Polresta, maksudnya bukan untuk tahanan Polresta Denpasar, memang rumah aman istilahnya yang punyanya Kementerian PPPA. Tapi secara psikologi nih, Mbak Dira sendiri merasa traumatik ya dengan kejadian seperti ini gitu? Trauma banget. Saya pun dapat pendampingan psikolog juga dari Kementerian PPPA. Saya kadang drop, kadang enggak, tapi ya bersyukur punya tim kuasa hukum yang luar biasa sekali, support sekali, beliau-beliau yang selalu bikin percaya diri saya tuh bangkit gitu. Karena kadang ada satu titik saya drop gitu, terus beliau-beliau yang menyemangatin saya, terus saya up lagi, ya bersyukur. Mbak Dira, tadi sempat kalau ditelantarkan ya sama beliau, sama pihak sebelah ditelantarkan. Selama berapa, setahun lebih? Iya, setahun lebih. Untuk membesarkan anak gimana? Kan butuh biaya dan lain-lain. Ya itu, karena saya nih sama suami sama-sama dokter gigi, tapi semenjak saya ikut dinas suami tuh saya dilarang bekerja sama suami. Jadi saya merasa sebagai istri ya udah ikutin suami aja, saya nggak kerja, saya ikutin dia dinas. Waktu itu di Atambua sama Kupang, dia dipindah dinas ke Bali karena ketahuan selingkuh. Komandan yang di Kupang menyerah, melempar ke komandan yang di Bali yang pangkatnya lebih di atas lagi. Tapi malah saya temuin perselingkuhan lagi dengan BA. Jadi dari situlah dia udah terakhir nih sama si BA ini nih udah kayak ngusir saya lah, udah menekankan gitu untuk bener-bener pisah gitu. Dan malah ada omongan dia juga gitu, dia bersedia menikahi BA tuh ada, semua ada di rekam. Yang lain?